Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah siang kali ini. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi teladan kita dalam bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang terus mendapatkan tambahan nikmat dan rezeki dari Allah dan selalu mendapatkan perlindungannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat pemberi nikmat dan berhak atas apa yang terjadi di muka bumi dan kehidupan kita. Sebab ketakwaan ini menjadi modal penting agar kita senantiasa mendapatkan rezeki dan senantiasa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah dah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2-3. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap kita pasti menginginkan rezeki yang lancar dan penuh keberkahan. Namun tidak semua orang menyadari bahwa salah satu kunci utama untuk membuka pintu rezeki terletak pada lisan dan hati kita yang senantiasa dipenuhi dengan istighfar, yaitu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bukan sekedar ucapan ritual, melainkan bentuk kesadaran dan kerendahan hati kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah An-Nuh ayat 10-12 disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun jika kamu memohon ampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki dalam kitab Hasyiatus Sawi ala Tafsir Jalalain menyebutkan bahwa istighfar menjadi kunci dari berbagai permasalahan, setiap sempitnya rezeki dan berbagai permasalahan yang lainnya. Diriwayatkan dari Al-Hasan, suatu ketika datang kepadanya orang-orang dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Orang pertama mengadu tentang kondisi ekonominya yang begitu terpuruk. Kebutuhan keluarga yang ia tanggung tak dapat ia cukupi. Orang kedua mengadu tentang kondisi di mana ia belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ia menginginkan buah hati sebagai penerusnya. Orang ketiga adalah seorang petani yang tidak pernah mendapatkan hasil maksimal dari tanamannya. Selama bercocok tanam, ia selalu menghadapi permasalahan seperti hama dan kekeringan yang melanda. Mendengar keluhan dari orang-orang tersebut, Al-Hasan hanya menjawab dengan satu kalimat, yaitu istaghfirillah, yang artinya bacalah istighfar, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban yang singkat ini, Rabi bin Sahib pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Al-Hasan, banyak orang yang mendatangimu dengan mengadukan berbagai hal dan meminta pertolongan bermacam-macam kepadamu. Tapi mengapa hanya istighfar yang kau jadikan sebagai solusi jalan keluar?" Al-Hasan pun terdiam. Kemudian ia hanya membacakan surah An-Nuh ayat 10 sampai 12. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa memohon ampun dengan senantiasa membaca istighfar mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan kita berbagai redaksi bacaan istighfar. Di antaranya Sayyidul Istighfar, yakni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Yang artinya, hai Tuhanku, engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dan kejahatan yang kuperbuat kepadamu. Aku mengakui segala nikmatmu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itulah ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosaku selain Engkau. Dalam kitab Al-Azhar kaya Imam An-Nawawi dianjurkan untuk memasukkan Sayyidul Istighfar ke dalam doa harian. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus yang berbunyi, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ay yumsiyah fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinan biha famatat qabla ay yusbiha fahuwa min ahlil jannah." Yang artinya, barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan meyakininya, lalu ia mati pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari dalam keadaan meyakininya, lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk ahli surga. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah upaya batin yang perlu kita lakukan agar senantiasa mendapatkan rezeki berkah dan lancar dari Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan istighfar. Semoga kita bisa mengamalkan istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.